Haleluya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Saya sangat percaya kita semua sehat-sehat dan siap beribadah kepada Tuhan, amin. Sebelum kita beribadah, kita masuk hadirat Tuhan, memuji menyembah Tuhan. Bapak Ibu, saya ajak, mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, kami bersyukur kami ada hari ini dengan tidak kurang suatu apapun. Kami boleh ada di hari Minggu yang terakhir di bulan ini. Kami sangat percaya Tuhan menyertai kami. Terima kasih untuk hari-hari yang lalu. Penyertaan-Mu sempurna buat kami Tuhan. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu. Kami mau bersuka cita di hadapan-Mu. Kami mau bersyukur untuk kebaikan-Mu. Penyertaan-Mu buat kami. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus yang sudah mengurapi kami dimanapun kami berada. Damai sejahtera, sukacita, ketenangan daripada Roh Kudus memenuhi kami semua. Sehingga kami mau beribadah dengan sukacita yang daripada Roh Kudus. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu. Kami berdoa dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, mari kita yang siap memuji-muji Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Siap memuji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Mari sama-sama kita tepuk tangan dengan musik. Amin. Di hadapan megahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Sekali lagi, hey. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Amin. Haleluya. Mari sekali lagi nyanyikan buat Tuhan dengan sukacita. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang menyembah-Mu, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku. Teringat kasih setia-Mu di dalam setiap langkahku. Nyanyikan, sungguh Engkau baik di dalam hidupku. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Lagi, Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Haleluya. Saya percaya kita semua mengalami kebaikan Tuhan sampai hari ini Bapak Ibu. Amen. Sebab itu mari kita selalu katakan buat Tuhan, Engkau sungguh baik, amat baik. Amin. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu, langkah-langkah kami Engkau tuntun sampai hari ini. Haleluya. Engkau baik, teramat baik.
Allah kita. Roh Kudus akan hadir menghibur kita setiap saat. Amin saudara. Terima sukacita daripada Roh Kudus. Haleluya. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Amin Bapak Ibu. Saya percaya sukacita Tuhan penuhi kita semua. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Hey, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya di tengah badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Angkat dua tangan bilang buat Tuhan, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan amin. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur ya Tuhan. Shalom saudara, ada yang pernah bertanya, jika kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, lalu mengapa masih harus perlu menjalani proses pengudusan? Bukankah kita sudah ditebus dari segala dosa kita? Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas Purpose of Holiness atau tujuan dari pengudusan. Firman Tuhan berkata, "Kuduslah kamu bagiku sebab aku ini, Tuhan, kudus dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku." Imamat 20 ayat 26. Keselamatan kekal harus melalui proses pembenaran, melalui iman kepada Kristus dan karya Roh Kudus yang menghasilkan kelahiran dan status yang baru sebagai anak Allah serta bebas dari hukuman dosa. Selanjutnya, masuk dalam proses pengudusan menuju keserupaan dengan Kristus dan menghasilkan buah roh. Lalu menerima proses pemuliaan, menerima kuasa untuk memerintah bersama Kristus dalam kekekalan.
Ketiga hal tersebut adalah anugerah Tuhan yang harus dialami oleh setiap orang percaya di dalam kehidupannya. Setiap orang yang sudah lahir baru menerima status sebagai manusia baru, dan dalam kehidupannya ia akan terus-menerus diperbaharui oleh Roh Kudus dan firman-Nya. Proses pembaharuan secara terus-menerus inilah yang disebut dengan istilah pengudusan, yang berarti dipisahkan dari dunia untuk masuk ke dalam kehidupan yang kudus bagi Allah. Pengudusan ini penting karena Allah lah yang mengkehendakinya. Sebagaimana di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3. Roh Kudus membuat kekudusan bisa dipraktikkan dalam kenyataan kehidupan orang percaya. Pengudusan ini meliputi keseluruhan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Pengudusan berasal dari kata Yunani, hagiaso, yang artinya menguduskan atau mengkhususkan untuk tujuan khusus dan kudus. Pembenaran mengandung pembebasan ilahi dari hukuman dosa berdasarkan iman kepada Kristus. Sedangkan pengudusan mematahkan kuasa dosa atas kehidupan kita, sehingga kita bisa kudus dan murni selaku anak-anak Allah. Sebagai manusia yang masih hidup dalam daging, kita tidak bisa menjadi kudus dengan kemampuan diri kita sendiri. Karena itu ada beberapa hal yang kita butuhkan untuk senantiasa hidup dalam kekudusan. Pertama, kita membutuhkan sumber pengudusan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Kristus telah membenarkan, menguduskan, dan menebus kita. Kematian Kristus tidak hanya memiliki kuasa untuk membenarkan, tetapi juga kuasa untuk menguduskan. Kedua, kita juga membutuhkan firman Allah, karena firman Allah yang menunjukkan jalan yang harus kita tempuh di dalam proses pengudusan. Ketiga, kita membutuhkan Roh Kudus yang menolong kita untuk mampu menjalani proses pengudusan itu. Tidak ada jalan pintas kepada kekudusan, baik jiwa, roh, dan tubuh harus disesuaikan dengan Kristus. Untuk apa orang percaya menjalani proses pengudusan dalam sepanjang umur hidupnya? 1. Memenuhi rencana dan kehendak Allah dalam hidup kita. 2. Mengenapkan tujuan Kristus mati di kayu salib, yaitu untuk menguduskan dan menyucikan jemaat. 3. Mempertahankan status dan hubungan sebagai anak Allah dan manusia baru. 4. Supaya kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan cara yang benar. Mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup dan kudus adalah ibadah kita yang sejati. Dan hanya orang yang murni hatinya akan melihat Allah dan tanpa takut beribadah kepadanya. 5. Memelihara diri dari yang jahat di tengah dunia yang semakin rusak dan mengalami pertumbuhan rohani menjadi semakin dewasa dalam Kristus. 6. Kekudusan mendatangkan perlindungan, berkat, dan pemeliharaan Allah sebagai Bapa. 7. Memiliki kekuatan untuk melawan dosa dan iblis, serta menjadikan kita berfungsi dengan baik untuk kerajaan Allah. Tujuan pengudusan ilahi bagi setiap orang percaya adalah untuk semakin serupa dengan Kristus. Dalam proses ini, kita tidak hanya dipisahkan dari cara hidup dunia, tetapi kita juga diperlengkapi untuk tetap hidup dalam kekudusan sekalipun masih di tengah-tengah dunia. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat,
dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubuh pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpah kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Ketika kami di hadirat-Mu, kami bersuka cita. Kami percaya hadirat Tuhan memenuhi kami. Roh Kudus mengurapi kami kembali lagi dengan pengurapan yang baru. Oh, haleluya, haleluya. Bawa kami terus Tuhan di dalam keindahan hadirat-Mu. Kami mau menyembah-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami ingin selalu ya Tuhan ada di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami ingin selalu di hadirat-Mu Tuhan. Menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu. Ku ingin selalu bersekutu dengan-Mu, menikmati hadirat-Mu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama-Mu selamanya. Dekat Allahku.
rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru. Kaulah perlindunganku sepanjang hidupku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Amin Tuhan. Mari musik menyembah Tuhan. Sama-sama kita menyembah Tuhan di hadirat Tuhan. Kita ingat kebaikan Tuhan. Biarlah kita punya kerinduan terus ada di hadirat Tuhan. Sebab hanya di hadirat Tuhan kita semua merasa kasih-Nya, pemulihan, damai sejahtera, sukacita. Oh, ralabasha kata karalabaya ralabashiri. Haleluya. Amin Tuhan. Oh. Amin. Kami mau ingin selalu di hadirat-Mu Tuhan. Kami angkat tangan kami kepadamu Tuhan. Kami nyanyikan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah, amen. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu selamanya. 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 Oh, iraralabayaralabashiri. Selamanya.
kami senang, sebab hanya dekat-Mu, di hadirat-Mu kami tenang, ya Tuhan. Mari Bapak Ibu saya ajak kita sembah Tuhan. Bawa kata-kata cinta kita buat Tuhan, kasih kita buat Tuhan. Ya Aba, ya Bapa, Yesus Tuhan layak disembah. Sebab Engkau yang menuntun kami Tuhan, Engkau yang menyatakan, memberitahukan jalan-jalan di depan kami. Di depan kami ada damai sejahtera, ada sukacita yang berlimpah-limpah. Itulah Engkau ya Tuhan. Orang-orang yang berlindung kepadamu selalu mendapatkan kekuatan perlindungan-Mu. Sebab Engkau perisai kami, yang melindungi kami. Terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakara bayar, irala bayara bo syakara bayara. Terima kasih Yesus Tuhan. Engkau baik ya Tuhan. Kau terlalu baik bagi kami. Kau selalu menyediakan hal-hal yang ajaib buat kami. Hal-hal yang membuat kami bersuka cita di hadapan-Mu. Ini kami anak-anak-Mu, umat-Mu ya Tuhan, yang ada di hadirat-Mu saat ini. Menyembah, memuji nama-Mu yang besar, nama-Mu yang perkasa, nama-Mu yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Mari berkati kami dengan isi hati-Mu. Berkati kami di hadirat-Mu dengan firman-Mu ya Tuhan. Sebab firman-Mu itu kekuatan kami, yang menyelamatkan kami, menghibur kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus yang menuntun kami, menghibur kami sampai saat ini. Pengurapan-Mu atas kami, memberikan kami pengertian ya Tuhan, untuk kami semakin mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu yang siap mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Saya percaya kita sudah memuji menyembah Tuhan. Dan mari ada beberapa firman Tuhan yang saya rindu sharing buat kita semua. Untuk kita nanti meninggalkan bulan ini Bapak Ibu, tinggal luar biasa Tuhan buat kita. Amin saudara. Tuhan dahsyat, Tuhan menyertai kita sampai hari ini tidak kurang suatu apapun. Nah mari Bapak Ibu, saya baca satu firman Tuhan. Kita lihat di Mazmur pasal yang ke-16 ya. Mazmur pasal 16 ayat yang ke-11. Bapak Ibu saya baca buat kita semua. Nah, Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Sekali lagi Bapak Ibu saya baca ya. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapan-Mu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kanan-Mu ada nikmat senantiasa. Haleluya. Dengan saya katakan amin. Amin saudara. Wah luar biasa, Tuhan katakan bahwa Tuhan itu kasih tahu jalan-jalan kehidupan buat kita. Ada jalan-jalan yang Tuhan kasih buat Bapak Ibu dan saya. Dan jalan-jalan Tuhan itu luar biasa buat kita. Firman Tuhan bilang jalan kita bukan jalan Tuhan. Amin. Rancangan kita bukan rancangannya Tuhan. Kalau rancangan Tuhan, kalau jalan Tuhan buat kita dikatakan di hadapannya ada
sukacita. Nah Bapak Ibu, kalau kita baca ayat ini dari Mazmur 16 ini, perikopnya tuh bilang bahagia orang saleh. Nah, bahagia orang saleh ini dia dapat, Bapak Ibu akan mengalami bahwa nanti Tuhan kasih tahu buat kita di hadapan kepada kita jalan kehidupan. Jalan-jalan yang kita akan lalui di depan kita. Amin saudara. Nah ternyata di sini firman ini datang kepada pemazmur ini dikatakan untuk bahagia orang saleh. Saudara, bahagia orang saleh luar biasa. Orang saleh itu dikatakan dia berbahagia. Nah, ada janji-janji Tuhan buat orang-orang yang saleh. Orang-orang yang mengikuti kehendak Tuhan, orang-orang yang hidup dalam rencana Tuhan, bahkan orang-orang yang Tuhan pakai luar biasa. Bapak Ibu ingat tentang Ayub. Nah saya waktu baca ayat ini, perikop ini, wah orang bahagia orang saleh. Lalu saya dikasih ingat dengan Ayub. Ayub itu orang saleh saudara. Kalau kita baca di kitab Ayub pasal yang pertama ya. Saya baca untuk Bapak Ibu. Kita Ayub pasal yang pertama itu dikatakan bahwa ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Saleh dan jujur, ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Nah, tokoh Ayub ini luar biasa. Dia saleh, dia jujur. Dikatakan ya, dia saleh, dia jujur, dia takut akan Tuhan. Tapi kenapa dia mengalami suatu proses yang luar biasa? Wow. Ketika iblis datang dan Tuhan izinkan untuk iblis mencobai, iblis cuma bilang semua yang dia punya itu kamu boleh ada di bawah kuasamu. Tapi jangan sampai engkau mengambil rohnya atau dirinya. Jadi semua apa yang Ayub miliki itu dikuasai oleh iblis saat itu. Habis semua saudara. Padahal firman Tuhan katakan dia orang saleh. Harusnya dia mengalami di Mazmur 16 ini kan. Di depan, di hadapannya itu ada sukacita. Berlimpah-limpah. Di tangan kanannya itu ada nikmat senantiasa. Ayub orang yang saleh. Tapi mengalami suatu proses yang luar biasa. Nah akhir daripada cerita Ayub Bapak Ibu sendiri saya percaya sudah baca dan sudah tahu. Tuhan memulihkan kembali lagi kehidupan Ayub. Amin saudara. Nah ternyata kehidupan yang sudah dipulihkan itu yang disebut orang yang saleh. Yang dia akan mengalami di hadapannya jalan kehidupannya Tuhan tuntun. Dia akan mengalami sukacita yang berlimpah-limpah. Di tangan kanannya ada Tuhan kasih nikmat senantiasa. Nah tokoh daripada Ayub ini saudara dia mengalami proses luar biasa. Wow tapi ketika kita baca kisah daripada Ayub ini, saya bilang luar biasa. Saya percaya Bapak Ibu dan sudah mengerti bahkan sudah baca mengenai kisah daripada Ayub. Amin saudara. Kenapa? Nah kita lihat kenapa sampai Ayub diproses begitu macam sampai dia bilang seandainya Tuhan menguji aku akan timbul seperti emas. Luar biasa. Di Ayub pasal yang coba kita lihat ya. Ayub pasal yang ke-42. Kita lihat ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-6. Saya baca buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada Alkitab boleh baca Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 ya. Sampai dengan ayat yang ke-6. Ini akhir daripada ketika Ayub diproses. Ketika Ayub diproses luar biasa. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang ke-5 kita lihat di sana bahwa ternyata selama kehidupan Ayub, selama Ayub dikatakan saleh. Nah dia kata ayat yang ke-40 pasal 42 katakan begini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ketika Ayub diproses luar biasa, Ayub yang seorang saleh. Dikatakan ayat yang pertama itu ya. Dia diproses dahsyat dan luar biasa.
Ternyata dalam prosesnya itu dia banyak mengikuti anjuran-anjuran atau nasihat-nasihat daripada teman-teman sahabat-sahabatnya. Nah, akhir daripada ceritanya, dia bilang, hanya kata orang saja aku mendengar engkau. Kata orang, kata teman-teman, kata sahabat-sahabatnya. Tapi justru sekarang matanya memandang kepada Tuhan. Saudara, Ayub mengalami proses yang luar biasa dan akhirnya dia mengalami Tuhan sendiri. Bapak Ibu, perlu kita mengalami Tuhan. Perlu kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan. Amin saudara. Sehingga ketika kita mengalami pertemuan pribadi dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, maka saya percaya seperti Ayub katakan ini, sekarang aku memandang engkau. Amin. Bapak Ibu, perlu ada pertemuan pribadi kita dengan Tuhan. Ketemu Tuhan secara pribadi. Dan ketika ada bertemu dengan Tuhan secara pribadi, saya sangat percaya Tuhan akan mengubahkan kehidupan kita. Tuhan akan menyertai kita, memberkati kita di jalan-jalan kehidupan. Ada sukacita. Amin saudara, ketika Bapak, Ibu dan saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Ayub kembali lagi ketemu pribadi dengan Tuhan. Luar biasa. Ketika kita mengalami pertemuan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan memulihkan kita. Ketika Ayub mengalami pertemuan pribadi lagi, kenal lagi sama Tuhan, memandang lagi sama Tuhan. Di sanalah Tuhan mulai memulihkan kehidupan Ayub. Anak-anaknya, semua harta bendanya Tuhan pulihkan 2 kali lipat. Saudara, saya percaya ketika kita mengalami pertemuan dengan Tuhan secara pribadi, Tuhan akan memulihkan kita. Sehingga Mazmur pasal 16 tadi ayat 11, Tuhan itu menyertai kita. Ada di hadapan kita, dikatakan bahwa Tuhan akan kasih tahu kepada kita. Kalau Bapak, Ibu dan saya bertemu secara pribadi dengan Tuhan. Tuhan akan kasih tahu, bahkan dikatakan di hadapan Tuhan ada sukacita, ada jalan-jalan yang Tuhan kasih tahu buat kita. Ke depan kita Tuhan kasih tahu jalan-jalan buat kita. Cara-cara Tuhan dalam kehidupan kita. Kita boleh ada di dunia ini, tapi Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan kasih tahu jalan-jalan yang perlu kita lalui dan yang tidak perlu kita lalui. Penting kita punya persekutuan, pertemuan pribadi dengan Tuhan. Ketemu Tuhan. Amin saudara. Ambil waktu setiap saat ketemu sama Tuhan. Saya percaya semakin kita ketemu sama Tuhan, semakin ada sukacita berlimpah-limpah Tuhan berikan buat Bapak, Ibu dan saya. Amin saudara. Sehingga ada kekuatan yang baru, ada semangat yang baru Tuhan berikan buat kita. Dikatakan di tangan kananmu, tangan Tuhan ada nikmat senantiasa. Ketika kita banyak di hadirat Tuhan, kita ketemu sama Tuhan. Tuhan kasih hikmat buat kita. Untuk menjalani kehidupan di depan kita. Amin saudara. Saya percaya mari banyak-banyak di hadirat Tuhan. Punya hubungan pribadi dengan Tuhan, ketemu Tuhan. Kita akan dapat kekuatan yang baru. Kita akan dapat semangat yang baru daripada Tuhan. Bapak Ibu, 2 Tawarik pasal, kita lihat Bapak Ibu di 2 Tawarik. Kalau Bapak Ibu punya 2 Tawarik pasal yang ke 15 ayat yang ke-7. Kita lihat ya, 2 Tawarik pasal 15 ayat yang ke-7. Nah, ini dia. Saya katakan ini berbicara tentang Raja Asa ya. Tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu karena ada upah bagi usahamu. Bapak Ibu, kalau kita di hadirat Tuhan, kita sungguh-sungguh kita datang di hadirat Tuhan. Kita ada di hadirat Tuhan. Tuhan bilang, kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu. Orang yang ada di hadirat Tuhan pasti tetap memiliki semangat yang baru. Amin saudara. Karena ada upah. Upahnya apa? Ya tadi ada
ada sukacita, ada damai sejahtera, ada nikmat senantiasa, ada hikmat yang Tuhan berikan buat kita. Ada kesukaan kita di rumah Tuhan. Amin saudara. Mari Bapak Ibu lebih banyak, perbanyak waktu-waktu kita ketemu sama Tuhan. Karena ada janji Tuhan. Tuhan akan memberitakan jalan-jalan kehidupan buat kita. Ke depan ini Bapak Ibu, ada Tuhan sampaikan cara-cara kita untuk menjalani kehidupan di bulan-bulan yang akan datang. Amin saudara, ada nikmat senantiasa, ada sukacita senantiasa, ada semangat dan kekuatan yang baru kalau kita ada di hadirat Tuhan, kalau kita cari Tuhan. Ada upah bagi orang-orang yang mencari Tuhan. Luar biasa. Amin saudara. Nah demikianlah firman Tuhan buat kita untuk memasuki bulan-bulan ke depan. Di akhir bulan ini saya sangat percaya Tuhan selalu menyertai kita. Amin saudara. Tuhan selalu menunjukkan kepada kita. Tuhan selalu kasih tahu kepada kita jalan-jalan di depan kita. Amin. Kalau orang-orang yang ada terus di hadapan Tuhan, maka saya percaya ada banyak hal yang Tuhan singkapkan buat kita. Ada rahasia-rahasia yang baru yang Tuhan singkapkan buat Bapak, Ibu, dan saya. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya firman-Mu menyertai kami Tuhan. Kami berdoa, hamba-Mu berdoa saat ini Tuhan. Oh ralabasyaka untuk umat-Mu yang mengikuti ibadah online ini Tuhan. Bawa umat-Mu terus di hadirat-Mu. Oh ralabasyaka taka punya kerinduan terus untuk ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kuatkan, hiburkan hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu ini Tuhan. Kalaupun ada yang susah Tuhan hiburkan. Ada yang putus asa Tuhan hiburkan. Oh ralabasyaka ada yang sakit Tuhan sembuhkan ya Tuhan. Pulihkan. Ada yang butuh jalan keluar Tuhan. Kami percaya di dalam Engkau ada jalan keluar buat kami. Oh ralabasyaka mari angkat tangan kita buat Tuhan. Oh ralabasyaka Bapa lihat tangan-tangan anak-anak-Mu yang sedang terangkat buat Tuhan. Oh ralabasyaka kiranya berkat-Mu turun bagi anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih Tuhan terus menyertai anak-anak-Mu ini Tuhan. Untuk memasuki bulan-bulan yang baru bersama dengan-Mu ya Tuhan. Oh ralabasyaka takarabah hal-hal yang baru Tuhan sediakan untuk anak-anak-Mu, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Sukacita yang berlimpah-limpah Tuhan sediakan bagi orang-orang yang saleh, orang-orang yang takut akan Engkau, orang-orang yang dipulihkan setiap saat Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik, Engkau terlalu baik buat kami Tuhan. Oh ralabasyaka takaralaba ya ralaba. Mari berjalan bersama dengan kami ya Tuhan memasuki bulan-bulan yang baru ini Tuhan. Oh ralabasyaka takaralaba ya ralabasyaka. Penyertaan-Mu sempurna buat kami ya Tuhan. Oh ralabasyaka takaralaba ya rabosyaka takaralaba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bersama dengan Engkau Tuhan, kami akan lalui setiap masalah-masalah yang kami hadapi. Bahkan kami akan lalui bulan ini, kami masuk bulan yang baru nanti dengan kekuatan, semangat yang baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapaknya, terima kasih Tuhan. Oh ralaba syakaralaba ya ralaba syakaralaba rabarabara. Syakaralaba ya ralaba. Terima kasih Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Oh ralabaya rabasyidiri. Terima kasih bersama dengan Engkau Tuhan. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu
besar melimpah. Mari nyanyikan sekali lagi pujian ini untuk kita memasuki bulan yang baru bersama dengan Tuhan. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Kami percaya Tuhan bersama dengan Engkau. Kalau kami bisa melewati bulan ini, kami percaya bersama dengan-Mu juga Tuhan, kami akan memasuki bulan-bulan yang baru. Kami akan berjalan bersama dengan-Mu ya Tuhan. Tuhan akan memberitahukan jalan-jalan kehidupan buat kami di bulan-bulan yang baru ini. Dan kami percaya ada sukacita berlimpah-limpah buat kami. Orang-orang yang setia dan percaya kepada-Mu Tuhan. Orang-orang yang terus ada di hadirat Tuhan. Dan kami percaya ada nikmat, ada penghiburan senantiasa buat kami semua. Terima kasih banyak Bapa, terpuji nama-Mu. Kami bersyukur dan kami percaya kami diberkati berlimpah-limpah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari setiap kita yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sebelum kita terima berkat Tuhan, kita mau berdoa untuk gembala sidang kita dan juga untuk pemimpin-pemimpin rohani kita, bangsa dan negara kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami terus berdoa siang hari ini, saat ini juga Tuhan, untuk pemimpin kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo, gembala sidang kami, dalam pelayanan-pelayanan bersama dengan Ibu Hermin, Tuhan, sertai pimpin hamba-Mu ini, kekuatan kesehatan untuk hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami bersyukur dan berdoa juga untuk gembala CK4 kami, Bapak Pendeta Insinyur Wela Kaun, untuk beserta dengan Ibu Maulin, Tuhan sertai, Tuhan pimpin kekuatan kesehatan untuk hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih banyak Bapak di surga, kami juga berdoa serahkan hamba-Mu Ibu Oli beserta dengan semua pelayan-pelayan Tuhan di gereja ini. Kami percaya Tuhan menguatkan kami, menghibur kami, mengurapi kami Tuhan untuk kami masuk dalam penuaian yang besar di akhir zaman ini. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur untuk bangsa dan negara kami Tuhan, untuk presiden kami yang baru saja dilantik, Pak Prabowo dan Pak Gibran Tuhan, sertai pimpin hamba-hamba-Mu ini Tuhan di dalam pemerintahan yang ke depan. Tuhan terima kasih penyertaan Tuhan sempurna buat hamba-hamba-Mu ini. Bapak terima kasih juga untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa kami lepaskan keamanan bagi bangsa Indonesia. Terima kasih Tuhan, penuh dengan berkat-berkat Tuhan, penuh dengan damai sejahtera dan sentosa sukacita bagi bangsa Indonesia. Bapak terima kasih, kami juga serahkan akan
anak-anak kami Tuhan, generasi Yeremia, Tuhan kami percaya hari-hari ini Roh Kudus sementara dicurahkan berlimpah-limpah, memenuhi anak-anak kami generasi Yeremia Tuhan, supaya mereka Tuhan berikan semangat kepada mereka Tuhan, dan mereka juga akan menyatakan kemuliaan-Mu Tuhan di sekolah-sekolah, di kantor-kantor, dimanapun mereka berada. Kasih Tuhan menyertai, pengurapan Tuhan menyertai anak-anak kami. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Ini kami umat-Mu, anak-anak-Mu, kami serahkan kehidupan kami semua ke dalam tangan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan menyertai kami. Bapa di surga, kami juga berdoa bagi persembahan yang akan kami berikan. Tuhan mari berkati setiap persembahan umat-Mu. Tuhan mereka memberi dengan sukacita, dan kami percaya berkat Tuhan juga menyertai anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terpuji nama-Mu, Bapa di surga, kami mau siapkan hati kami untuk menerima berkat yang daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu, angkat kedua tangan kita lalu biar Tuhan memberkati kita semua. Kiranya Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Bapa di surga dan cinta kasih yang sempurna daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis indah dengan Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang sudah terima berkat Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Haleluya, shalom Bapak Ibu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.